Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadza rasul karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang cerah di hari Jumat ini, Allah berikan kebaikan kepada kita. Bisa hadir di sini dengan kondisi sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelapangan waktu, Allah berikan kesempatan, dan Allah berikan pula rezeki silaturahim di antara kita. Dan ini patut kita syukuri sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah atas situasi dan kondisi yang kita alami hari ini, untuk memantapkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka bandingkanlah situasi yang kita rasakan pagi ini dengan situasi lainnya, pada situasi yang lain, pada kondisi yang lain. Jadi pembanding ini untuk merasakan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, Bapak Ibu salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, juga keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hari ini kita masih membahas tentang Ma'rifatul Rasul. Wirid sebelumnya mengenai makanan Ar-Rasul, kedudukan Rasul. Tapi baru setengah saya akan selesaikan setengahnya lagi tentang kedudukan Rasul pada pengajian kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul Nabi Muhammad Rasulullah SAW disebutkan adalah hamba Allah, manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Manusia biasa. Namun Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang juga manusia istimewa. Walaupun beliau seperti kita, wa qalu mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Makan, minum, pergi ke pasar, belanja, berdagang, bekerja, sama seperti kita. Banyak ayat-ayat Allah yang menyebutkan demikian. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Beliau ada istri, ada anak. Kenapa disebutkan begitu dalam Al-Quran? Karena zaman dulu, dan saya rasa sekarang pun ada, khususnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, mempertanyakan
Pertama yang ditanya, kok Muhammad ini nggak kayak rasul-rasul yang lain? Kata orang Yahudi. Karena rasul-rasul yang lain dari Bani Israel dan juga sebagian keturunannya Yahudi, itu rasulnya itu dalam tanda kutip hebat-hebat dan luar biasa, tapi tidak menunjukkan kemanusiaannya. Nabi Daud perkasanya bisa mengangkat istana. Nabi Sulaiman perkasa luar biasa, bicara dengan binatang apapun dia bisa. Nabi Musa juga begitu, sekali pukul orang bisa mati. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak punya istri, meninggalnya pun tidak dikuburkan, diangkat oleh Allah. Begitu nabi-nabi yang lain. Jadi ditegaskan Allah, ini Muhammad ini beda sama rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok Nabi Muhammad itu sudah beda dengan rasulnya, kok biasa saja? Ini orang-orang kafir Quraisy, nggak ada kelebihannya di mata mereka. Kalau gitu apa hebatnya kita niru Muhammad begitu? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, muncullah firman-firman Allah menegaskan, sehingga kata-kata uswatun hasanah, model yang baik itu hanya pada Nabi Muhammad Rasul SAW. Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu benar semuanya, tidak ada satupun yang salah. Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan manusia, dengan realita, dengan kenyataan, dan cocok pas, sehingga kalau kita gunakan, amalkan, implementasikan Al-Quran, pasti mendapat kebaikan. Misalnya, kenapa kok Muhammad menjadi contoh, disebutkan uswatun hasanah? Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu kenapa tidak nabi-nabi dan rasul lain memang tidak bisa kita contoh. Tapi saya ingin menggambarkan pentingnya contoh model bagi kita. Kita ini yang dewasa ini, yang sudah bekerja, saya contohkan surat-surat yang masuk pada saya yang untuk perjalanan dinas, beberapa diantaranya studi banding. Studi banding. Saya rasa dalam satu minggu itu pasti ada 1 atau 2 SKPD saya studi banding. Kalau enggak program SKPD Pemprov, mengikuti program DPRD. DPRD keluar studi banding, ditemani oleh SKPD. Kalau SKPD mau ikutan juga, nitip ke DPRD. Sabi nama buci setuju. Nah, beku ambo ACC. Apain mereka? Studi banding. Studi banding itu intinya mencontoh. Mencontoh studi banding. Tapi yang kita contoh belum tentu benar. Tapi kalau mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW pasti benar, nggak ada yang salah. Mencontoh Nabi Muhammad pasti benarnya, tidak ada salah, tidak ada trial and error, tidak ada coba-coba salah, pasti benar. Saya menggambarkan studi banding itu tidak salah, memang itu kebutuhan. Kita yang dewasa saja sudah jadi pegawai negeri 30 tahun masih butuh studi banding. Dan tidak bisa dicegah. Tapi akhirnya sekarang beda tipis antara butuh atau mau jalan-jalan. Nah, itu udah susah bedanya. Ya, antara butuh tentang studi banding atau mau pergi jalan-jalan. Kadang-kadang gubernur ketika membuat
Rekomendasi pulpennya berhenti dulu, nggak jalan. Ikut pengen jalan-jalan atau sebab studi banding. Nah, karena agak lama saya berpikir. Tapi yang ingin saya contohkan di sini, studi bandingnya itu kebutuhan. Memang kita perlu contoh. Ya, contoh yang baik tidak ada salahnya. Kemarin kita meresmikan gedung Elkam. Datang dari tokoh-tokoh adat Nusa Tenggara Barat bersalaman silaturahim dengan saya. Dia sampaikan, Pak, kami dari Nusa Tenggara Barat studi banding ke Sumatera Barat. Saya bilangin, apa Pak yang mau diambil contoh? Contoh bagaimana orang Sumatera Barat menyelesaikan persoalan anak kemenakan tuntas di kaumnya dengan struktur minik mama dan nagari, tidak perlu ke polisi, kejaksaan dan sebagainya. Dia mencontoh. Jadi daripada orang NTB mengkreat sendiri, menciptakan sendiri, mikir-mikir sendiri, mengkonsep sendiri, buat sendiri, belum tentu benar dan belum tentu terbukti. Cari saja yang sudah terbukti, ikuti asal dengan Z. Kan bagus itu, mencontoh, tapi contoh yang baik. Kita waktu awal tahun 2010, ini ada nih Pak Dadet, Bapak Dalda, saya diundang oleh Presiden di Istana Presiden, dapat penghargaan Sumatera Barat ada kalau tidak salah 3 ya. Tapi di sebelah saya Pak Gubernur Jawa Timur Pak Soekarno, sampai 40 lebih bupatinya, wali kotanya di provinsi itu yang dapat penghargaan. Saya tanya, dijawab, saya minta contoh, dicontohin, dikasih tahu segala macam oleh Pak Gubernur. Datangi saya ke sana juga, saya lihat contoh. Alhamdulillah 2011 naik, 2012 naik, sekarang lebih 30 ya, lebih 30 penghargaan dari bidang lingkungan hidup oleh Provinsi Sumatera Barat. Ada pribadi Kalpataru, ada yang kebersihan nih, di Pura ya, dapat banyak. Dulu cuma 3. Belajar. Pemerintah juga perlu contoh. Kita opini BPK disclaimer. Bagaimana supaya WTP mencontoh juga. Kita buat tim pergi ke Jawa Barat, pergi kemana yang sudah WTP, pelajari masalah aset gimana, pelajari contoh. Kita ambil langsung contoh. Oke, Bapak Ibu, contoh yang saya sampaikan barusan ini semua untuk menegaskan contoh dalam kehidupan itu perlu. Kita yang sudah dewasa saja, yang sudah berpengalaman, masih butuh contoh. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Apalagi anak-anak, Bapak Ibu, semua perilaku anak-anak kita itu mencontoh dari kita, lingkungannya. Cara ngomongnya anak kita nyontoh kita, jalannya kita dicontoh oleh anak. Sampai marahnya anak kita ikut gaya marahnya orang tua. Kok anakku bacarui, itu pun ngikuti bacaruinya orang tua. Baiknya anak ngikuti baiknya orang tua. Bapak ibunya sholat ke masjid, anaknya pun sholat ke masjid. Contoh. Bapak ibunya nggak pernah sholat, anaknya pun juga nggak pernah sholat. Mungkin di sekolah sholat karena ikut teman-teman, di rumah tidak lagi karena orang tua tidak mencontoh. Bapak ibunya malah nonton TV terus, anak pun nonton TV terus. Disuruh belajar, mana bisa? Contohnya nonton. Contoh, Bapak Ibu. Bahkan dalam teori psikologi ada modeling, teori Bandura, mencontoh, memodeling. Usia anak, usia remaja, teori Erik Erikson mengenai identitas diri
dan sebagainya. Ada contoh juga. Maka anak muda remaja mencontoh artis, idol-idol yang ada, dicontoh. Walaupun yang dicontoh nggak betul, tapi saya ingin menekankan manusia itu tidak lepas dari contoh. Nah sekarang kita hidup sudah dikasih contoh oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, nggak pernah salah. Pertanyaannya apa yang dicontoh Pak? Semua yang terkait dengan pedoman hidup, semua yang terkait dengan nilai-nilai hidup, semua yang terkait dengan minhajul hayat. Nah saya tekankan, kalau yang sarana hidup, fasilitas ya atau wasail itu tidak perlu dicontoh kepada Nabi. Misal dulu pakai unta, sekarang pakai mobil. Dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Tapi nilainya, kejujuran, kedisiplinan, kesungguhan, amanah dijalankan, profesional, santun, baik, ramah, menghormati, menghargai, tidak fitnah, tidak gibah, tidak menjelekkan orang, tidak membuat makar, tidak buat jahat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berbuat tidak baik. Nilai ini sebagai bukti apakah ini nilai atau bukan. Maka Bapak Ibu tanya ke semua orang yang masih hidup, orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan, siapapun orangnya, pasti setuju 1000%. Jujur setuju, santun setuju, hormati orang setuju semuanya. Itulah nilai yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh. Kemudian hablum minallahnya sama juga, perlu kita contoh. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh kreatif. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti juga, pasti ujungnya happy ending. Tidak ada sad ending, tidak ada. Pastikan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau gitu jangan ragu-ragu mengikut Nabi. Jangan segan-segan ikut Nabi. Jangan malu-malu ikut Nabi. Jangan pikir-pikir ikut Nabi. Udah ikuti saja, taati saja. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Taat kepada Rasul. Sebelumnya juga taat kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hadirnya Nabi model buat kita, karena model. Saya sudah jelaskan juga, zaman dulu pas sekarang beda. Tadi saya katakan nilainya tidak pernah lekang, tidak pernah pudar, tidak akan punah, tidak akan habis, karena itu adalah nilai kehidupan yang selalu menyertai kehidupan kita, tidak akan pernah habis. Oh mentang-mentang zaman modern sekarang boleh bohong, nggak bisa. Oh sekarang model IT, teknologi canggih, kita boleh nyuri, enggak boleh, tetap aja nggak boleh nyuri. Model itu ada pada Nabi Muhammad, lengkap, 100% sempurna. Nah Bapak Ibu, jadi itu ya pribadi Nabi dari segi kebiasaannya sebagai seorang manusia, makan, minum, ke pasar, dagang, punya istri, punya anak, punya keturunan. Beliau pun punya bapak, punya ibu, ada keturunannya. Secara fisiknya pun seperti kita badannya, umurnya pun seumur-umur kita juga, meninggal usia 60-an. Nabi-nabi dan Rasul yang lain ratusan tahun umurnya, kan nggak mungkin kita ikuti. Ada yang 800, ada yang 700, 600, ratusan tahun. Nabi Muhammad tidak.
dan kemudian juga sejarah kenabiannya. Laqad kana fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Jadi Bapak Ibu ya, kalau baca Quran mungkin Bapak Ibu terpikir juga, kok ada yang dibaca Pak? Cerita-cerita masa lalu, kisah-kisah masa lalu. Terus apa manfaatnya kita baca dan kita pahami? Karena selesai kok masa lalu. Kejadiannya sudah ibarat film udah tamat. Kok awak baca kini, awak ulang-ulang kini, awak hafal oleh. Nah Bapak Ibu, ini ada kata-kata ibrah, yaitu mengambil pelajaran karena peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, cerita-cerita yang diungkap dalam Al-Quran, ceritanya, kontennya, substansinya akan berulang-ulang sampai hari kiamat. Memang yang beda pelakunya. Di situ pelakunya Nabi dan Rasul. Mungkin sekarang pelakunya orang-orang yang bertakwa misalnya. Dulu pelakunya pengikut Nabi Lut, pengikut Nabi Nuh. Sekarang ada juga homoseksual, ada orang mendurhakai orang tua, ada istri nggak taat sama suami, ada. Semuanya digambarkan dalam Al-Quran dengan pelaku-pelaku zaman dulu. Ceritanya akan berulang. Kita disuruh baca untuk mengambil ibrah lil ulil albab. Ibrah, pelajaran. Oh kalau gini begini, kalau begini masuk neraka, kalau begini kita dapat azab, kalau begini kita dapat sanksi, hidup gak tenang dan sebagainya. Dikasih contoh. Nah kemudian yang baik dikasih contoh juga. Kalau begini masuk surga, begini dapat pahala dan seterusnya. Jadi Quran itu menjadi ibrah buat kita. Yang dapat risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tugasnya tabligh risalah, penyampai risalah dalam surat 33 ayat 39. Allazina yuballighuna risalatillah. Yaitu Nabi atau Rasul yang mendapatkan tugas dan peran menyampaikan risalah. Nah kita menerima tidak risalah karena kita bukan Nabi dan Rasul, tapi kita menyampaikan sebagai dai. Nah itu betul, itu banyak dalilnya. Ya, kata-kata amar ma'ruf nahi munkar itu juga dai itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oleh kaum muslimin, amar ma'ruf nahi munkar disuruh kita berdakwah kita ya, tapi mendapat risalah kita tidak. Balighu anni walau ayat, kata Nabi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar nahi munkar. Kemudian juga dalam surat yang lain bil marhamah, ya, kemudian bil hikmah, bil hasanah, itu kaitan dakwah juga. Nah itu perlu, tapi tidak menerima risalah, tapi menyampaikan risalah yang dibawa Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, selain beliau dapat risalah yang kita tidak dapat, yang tidak bisa ditiru, kalau niru sesat, adalah ada amanah, menunaikan amanah. Jadi wahai Rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Amanah penyampai dakwah, amanah sebagai pemimpin, amanah sebagai pembimbing umat, itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak amanah sebagai kerasulannya,
Kemudian Nabi Muhammad SAW beda dengan kita. Beliau adalah imamah al-ummah, pemimpin umat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, sebagai saksi nanti beliau sebagai rasul yang telah menyampaikan tugas-tugas dakwahnya, menerima tidak menerima rakyat orang terhadapnya urusan masing-masing. Bismillah. Jadi imamah, kepemimpinan. Oh, kalau bupati, wali kota, gubernur, presiden, pemimpin juga. Tapi tidak mendapat tugas dari Allah dalam arti penunjukan seperti hanya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin langsung yang ditunjuk menjadi rasul, pemimpin bagi umat. Kemudian juga yang berikutnya ad-dakwah an-nabawiyah, dakwah kenabian. Ila tansuruhu faqad nasrahullah. Allah akan menolong, akan membantu, melindungi, membackup. Jadi Bapak Ibu, kita pun jangan khawatir untuk berbuat baik. Saya ulangi, kita jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu berbuat baik. Kita jangan takut bertindak benar. Jangan segan, jangan malu. Kalau benar, kerjakan. Kemarin datang asisten SKPD ke saya, Pak Gubernur, ini ada masalah. Saya dengar apa masalah? Begini begitu, begini begitu, begini begitu. Kalau begini akibatnya begini. Luar biasa Pak akibatnya. Kalau begini akibatnya begini Pak. Luar biasa juga. Saya cuma tanya satu. Bapak-bapak ini kan ahli hukum semuanya. Pakar hukum semuanya. SH semuanya. Saya cuma tanya satu. Dari semua tunjukkan kepada saya mana yang benar, mana yang betul. Begini Pak. Oke, itu dia pilih. Wah, akibatnya begini, saya harapin. Opini di koran Pak, insya Allah saya harapin. Oh, di dewan di mana masyarakat Pak, saya harapin. Oh, Bapak nanti bakalan ini, gak apa-apa. Allah Maha tahu. Allah akan lindungi, dan intan solo yang suku wajib abdan, Allah akan membantu kita. Ada ta'yidullah, dukungan Allah. Gak perlu tahu opini apa segala. Kalau benar kerjakan, Bismillah. Faiza azamka fatawakkal Allah. Kita berazam. Setelah mengambil musyawarah keputusan, kita kembalikan kepada Allah. Bismillah, serahkan pada Allah. Biarkan Allah yang ngatur, nggak usah kita mikirin. Yang kita pikirin adalah kerja kita benar. Yang kita pikirin kerja kita betul. Bapak Ibu, kita ini udah hidup lama. Ya kan ada usia 55, 54. Kan udah lama tuh hidupnya. Yang menjabat juga udah lama. Ada puluhan tahun. Mungkin sebutlah saya menjabat 4,5 tahun jadi gubernur. Begitu cara saya. Oh, nanti begini saya hadapin, ada apa saya hadapin. Yang penting saya nggak susah, nggak resah, nggak gelisah, nggak khawatir, nggak takut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Silakan introspeksi, silakan evaluasi diri. Apa yang tadi saya sebutkan, coba Bapak pikir-pikir. Apapun yang Bapak Ibu lakukan selama ini benar, tapi dapat tantangan cobaan, lihat ujungnya. Apa ujungnya? Bapak Ibu menang, Bapak Ibu bahagia, Bapak Ibu mendapatkan kesuksesan dan sukses berhasil. Coba lihat.
Tapi kalau salah kita kerjakan, sudah juga mungkin ada risiko opini, ada risiko macam-macam orang ngomong dan sebagainya. Ujungnya ke penegak hukum, ujungnya masalah ini itu dan sebagainya. Udah jatuh kena tangga pula. Tapi kalau kita dalam kebenaran, tidak ada istilah jatuh. Tantangan cobaan kita hadapi satu persatu, ujungnya berada. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya, yang dicontohkan Nabi seperti itu. Di dalam beberapa peran dan tugas dan contoh yang dibuat Nabi kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, ya, dan juga beliau menjalankan sesuatu dengan kebaikan dan kebenaran. Ya kalau kita lihat Nabi jelas ya. Coba ujung Nabi menang semuanya. Disiksa dia apa ujungnya menang. Ya, semua dihadapi sabar menang terus. Itu baru di dunia Bapak Ibu. Di akhirat insya Allah kita juga menang dimasukkan ke surga. Amin. Kita dimasukkan ke surga. Amin. Kok nggak ngikut amin ya? Ya nggak ngikut amin, nggak dijamin masuk surga. Yang mengikuti amin, insya Allah kita doakan sama-sama masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Baik bersama Allah masuk surga. Jadi Bapak Ibu, yang benar hidup ini sementara. Apa yang pada diri kita sementara. Uang banyak. Kalau Allah kehendaki sekejap habis uang. Banyak contohnya. Harta, jabatan tinggi. Allah kehendaki sekejap jatuh dari jabatan, termasuk saya. Jadi kalau begitu apa yang kita kerjakan? Yang benar saja. Oh ini Pak, pertimbangannya begini begitu nanti konsekuensi politik mau siapa? Nggak peduli. Politik itu bukan membenarkan yang salah, bukan juga masalah yang benar. Politik itu adalah cara kita untuk berdakwah, berjuang, berkorban untuk merubah masyarakat. Cara, bukan tujuan. Sehingga tidak boleh dibalik-balik dengan berpolitik mengharapkan semua cara. Oh, mentang-mentang politik kita menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, merekayasa orang itu jatuh dan sebagainya dengan atas nama politik, nggak benar itu. Oh, atas nama pilkada kita boleh secara terbuka memburu-burukan orang jalan, tidak. Ini juga peringatan buat Bapak Ibu semuanya. Dan juga tidak boleh menggunakan kewenangan yang kita miliki sebagai pegawai untuk bertindak sesuatu yang dilanggar, dilarang, tidak boleh oleh aturan yang berlaku. Yang benar saja. Nah, Nabi Muhammad SAW itu yang contoh. Yang benar saja. Yang betul-betul aja. Walaupun risiko dihadapi, enggak apa-apa. Bismillah. Pasti Allah akan membantu. Pasti Allah akan mendukung. Ya, pasti. Pastinya bukan pasti dari saya, pasti dari Allah. Karena kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran itu pasti. Hukumnya itu pasti. Seperti pastinya barang kalau kita jatuhkan di bumi ke bawah jatuhnya. Pasti. Sunnatullah kauniyah yang dialami. Contoh pastinya sunnatullah kauniyah yang ada dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwahnya, itu dakwah itu Bapak Ibu kan menyampaikan kebenaran. Tidak hanya dimengerti secara lisan saja, tidak. Berdakwah itu menjalankan kebenaran tidak hanya dalam bentuk lisan saja, tapi perbuatan, tindakan, pikiran, perasaan, kebiasaan, kepribadian, karakter, seluruh yang ada pada diri kita itu juga dakwah. Makanya para ulama mengatakan ada dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan.
Maksudnya tampilan kita pun juga beda, perilaku kita dan sebagainya. Tapi kerjakan saja yang benar, walaupun mungkin ditegur sama atasan dan sebagainya. Ada beberapa tahun lalu saya dapat kabar eselon 4 mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh atasannya eselon 3, tapi salah yang kerjakan, nggak mau. Sampai berita kepada saya panggil eselon 2-nya. Saya bilang, itu bagus itu eselon 4 yang bawa punya itu, disuruh macam-macam nggak mau. Yang salah eselon 3 yang coba tegur. Nah itu kalau urusan organisasi. Kalau misalnya atasannya mendukung perbuatan salah itu karena atasan pula nyuruh, adepin aja. Oh mau dipecat ya pecat aja daripada saya berbuat salah. Apa arti jabatan? Kita mengikuti Rasul saja harus ikut Allah. Kita ikut orang saja harus ikut Allah dan Rasul. Begitu SOP-nya begitu. Tidak boleh semata taat kepada orang kemudian kita melupakan kebenaran, tidak bisa. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kedudukan Rasulullah Muhammad sebagai manusia al-insan dan juga sebagai pembawa risalah, maka jadi kan Muhammad sebagai manusia, tapi juga Muhammad sebagai Rasul membawa risalah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad dijadikan model sebagai sunnah Rasul. Jadi begini, karena Muhammad itu manusia bisa diikuti, tapi juga Rasul membawa risalah, maka semuanya yang ada pada diri Nabi adalah sunnah Rasul yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sunnahnya kita ikuti. Seperti awal tadi saya menjelaskan tentang bagaimana sunnah. Nah, terakhir, karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa dan juga sebagai Rasul, kita jadikan beliau sebagai sunnah ikutan kepada kita. Maka juga apa yang ada pada diri Rasul sebagai fikih al-hakam, fikih hukum. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, ditaati. Nah, jadi ujung dari ceramah ini saya mengajak bersama-sama untuk kita, saya dan semuanya, mari kita taati Rasul Muhammad SAW. Kita taati. Dan beberapa ayat Al-Quran nanti juga akan kita bahas. Taatnya kepada Rasul juga taat kepada Allah. Tadi sudah sebutkan di depan namun atiullah wa atiur Rasul, nyambung gitu Pak. Allah taat, Rasul taat. Ya siapa yang taat pada Allah itu juga taat pada Rasul. Dan juga sebaliknya. Jadi bahasanya taat, patuh, loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk loyalnya dijadikan contoh model dalam kehidupan kita. Apapun yang ada pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tahu sunnah Rasul itu apa saja? Mungkin di antara kita ada yang tidak tahu. Kenapa? Enggak pernah mendapatkan ilmu tersebut, enggak pernah baca buku, enggak pernah mencatat atau mungkin penceramah tidak juga menceramahkan masalah sunnah Rasul, sehingga kesimpulannya tidak tahu. Kalau tidak tahu tentang sunnah Rasul, pertanyaan berikutnya, jadi awak hidup sehari-hari itu siapa yang ditiru, siapa yang dicontoh? Kalau tidak ada jawabannya, ya berarti nafsu kita yang mengarahkan dan pikiran kita yang bisa salah yang mengarahkan. Contoh mengenai berkeluarga, suami istri kepada anak
kepada orang tua. Pernahkah kita membaca Al-Quran, buku atau Al-Quran, hadis dan buku-buku bagaimana Nabi berkeluarga, Rasulullah dan Khadijah, bagaimana dengan anaknya, yang kemudian Al-Quran menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berkeluarga, coba introspeksi, evaluasi dulu ketika menikah. Sebelumnya pernahkah kita tahu bagaimana tugas suami, bagaimana tugas istri, bagaimana hubungan komunikasi antara suami istri dan tanggung jawabnya? Gak pernah belajar, gak pernah tahu. Padahal Rasul hadir di hadapan kita jadi contoh model dalam kehidupan termasuk keluarga. Bagaimana rahmatnya Rasulullah bersama Khadijah, belum lagi sakinahnya, mawaddah. Ikuti perintah. Bagaimana Rasulullah menghargai istrinya, menghormati istrinya, ya, dan mencintainya dan seterusnya. Muncul keluarga yang bahagia, berbisnis berdua, berjalan berdua dengan Khadijah. Apa enggak bahagia? Ya, kadang-kadang kita juga perlu begitu kepada istri, ya. Jalan berdua. Ada SKPD saya mengupload foto-fotonya dengan istrinya jalan ke Turki, jalan ke Spanyol. Bagus, cuman nggak bagusnya nggak ngajak kita. Nah itu nggak ada cerita awal tutup manoleh. Rahmat itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmat itu ketika tua dapatnya. Kalau dari segi nafsu fisik sebenarnya udah nggak laku lagi. Terkenal masih akur juga suami istri. Ya kan rahmat. Dan kenapa nggak bosan-bosan kita sama istri dan suami? Coba, apa jawabnya? Jawab sendiri. Ya kenapa nggak bosan? Tapi kalau punya mobil bosan, punya motor bosan, punya rumah bosan, punya laptop, punya handphone juga bosan, ganti lagi. Tapi kalau punya istri, punya suami, nggak ada bosan-bosan sampai dibawa mati. Kemana aja dibawa, jalan-jalan nggak dibawa. Ya tadi nggak ngajak kita misalnya. Yang lain boleh, kalau ada SKPD minta cuti sama saya, selain pergi umroh, alasannya jalan-jalan untuk istri, mutar tangan kabar-kabar, silakan. Karena kebahagiaan dia, saya dapat pahala juga. Tapi kalau ada urusan cerai, selingkuh, paling kalau lain. Jadi PNS juga ada yang begitu, saya heran juga. Ini apa kurangnya pengajian yang diberikan setiap Jumat di SKPD kita juga. Ya tadi itu fakta manusia. Ada saja begitu. Yang kawin lagi ada juga. Yang selingkuh ada juga. Apa yang dicari? Kalau dia sebagai pejabat pemerintahan pasti dapat risiko non-job. Coba bayangkan. Oh, udah ketahuan Pak, yang namanya busuk, pelampiasan orang tahu orang. Nggak bisa disusul Pak. Yang jelas Allah pasti tahu. Jadi udah kalau nggak bantu, apa risiko? Udah apa? Ya ini tidak ikut sunnah Nabi tadi. Ya, tidak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau bisa mengikuti sunnah Nabi ya, insya Allah seperti rihlah, pergi berjalan, berwisata dan sebagainya. Itu juga sunnah Nabi. Juga boleh saja.
segala. Tidak hanya kita disuruh baca Quran, hafal Quran, tidak. Nabi itu manusia. Bersenang-senang dalam koridor yang benar, dapat semuanya. Nah, Bapak Ibu hormati, maka kita taati Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Yang betul yang disampaikan buat saya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang salah dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.